Harvest Luxury tidak punya hak dia untuk melapor. Yang punya hak untuk melapor itu adalah merek Harvest. Yang punya, kami sebutkan di sini adalah Pak Andre Wongso ya. Sehingga sebetulnya yang berhak melapor klien kami itu adalah Pak Andre Wongso. Karena nyata-nyata sama dengan yang didaftarkan di Dirjen Haki. Hari ini kita sudah masuk pada persidangan saksi ya, di mana hari ini kita menghadirkan ada saksi ahli dan saksi fakta. Saksi fakta menerangkan sebetulnya dari awal siapa yang membangun merek tersebut sudah dijelaskan secara gamblang dari awal. Yang membangun merek itu adalah klien kami selaku pemohon. Setelah itu di tengah jalan didaftarkan oleh orang lain merek yang berbeda sebetulnya dengan merek kami, ditambah satu suku kata lain ya, merek Harvest Luxury ditambah dan diterima oleh Dirjen Haki. Setelah itu dia menjual merek tersebut. Setelah menjual, sebetulnya yang dirugikan itu secara fakta kami, karena yang membangun punya effort dari awal untuk membangun merek itu adalah kami. Itu yang pertama yang berhasil kita terangkan di pengadilan. Kedua, sebetulnya bisa juga diterangkan oleh fakta, ada perbedaan ya antara merek yang dijual oleh pelapor dengan merek kami. Itu sebetulnya dua hal yang berbeda. Jadi masyarakat bisa membedakan ya, bisa membedakan yang mana merek dari pemohon dan mana juga merek dari pelapor. Nah, sehingga dengan perbedaan-perbedaan tersebut tentunya ini dua hal yang berbeda. Walaupun awal-awal nanti akan orang sempat kebingungan, tapi begitu lihat secara detail ada perbedaan. Seperti halnya yang kami sampaikan, dua merek dengan suku kata berbeda itu sudah berbeda sebetulnya. Bersamakan. Yang ketiga, sebetulnya ada etikat tidak baik ya dari pelapor. Begitu ada merek booming langsung didaftarkan, kemudian 11 hari setelah itu kami langsung dilaporkan. Nah, dari awal mungkin ini sudah didesain, nggak tahu ada unsur apa sehingga mensreah tidak bisa kita gali fakta-faktanya, karena itu ada ranah pada sidang berikutnya, karena nanti akan dihadirkan pelapornya sebagai saksi. Apa satunya motivasi dia yang mengaku sebagai korban ini, padahal bukan mereknya dia, bukan juga yang effort dari awal kan. Nah, itu selanjutnya yang bisa kami terangkan terkait dengan fakta-fakta ya. Ada juga yang berhasil terungkap tadi di persidangan bahwasanya saksi ini dibujuk untuk menjual ya, tapi saksi tadi tidak mau karena khawatir di masyarakat nanti berbenturan, akan ada pemahaman yang tidak pas, sehingga saksi hanya menjual barang-barang yang di awal memang jadi milik masing-masing pihak. Nah, pada poin kami kelima selanjutnya, saksi sudah menerangkan secara detail dan lugas bahwasanya merek tersebut adalah merek klien kami atau merek pemohon dari awal sudah diketahui oleh masyarakat. Cuman memang proses pendaftarannya masih terkendala. Nah, kalau dari ahli juga hampir sama, menerangkan tadi bahwasanya kalau ada penambahan kata ditambah dengan kata lain, itu sebetulnya dua hal yang berbeda. Jadi bukan satu kesatuan, apalagi tadi banyak perbedaan-perbedaan dalam merek tersebut, penambahan satu kata aja itu bisa dianggap berbeda. Sehingga dasar mereka membuat laporan itu tidak ada, dan mereka untuk membuat laporan ini tidak mempunyai legal standing, sehingga kesimpulannya kita minta kepada pengadilan, dengan mereka tidak mempunyai legal standing, maka laporan itu cacat. Mereka menaikkan status tersebut cacat hukum, sehingga sudah sepatasnya status tersangka itu dicabut oleh pengadilan.
Itu harapan kami. Satu kata aja udah sangat berbeda. Oke. Apalagi ini satu huruf ya, satu huruf itu sangat berbeda. Apalagi satu kata. Nah, kami juga tadi memberikan analog atau perbandingan antara merek Harvest ya dengan Luxury, itu dua sudah terdaftar. Kami tambahkan kalau digabung itu sebetulnya dua hal yang berbeda. Kalau dia menganggap sama, mestinya orang yang punya Harvest itu juga ikut digugat atau misalnya dianggap salah, yang punya Luxury juga ikut dianggap salah. Nah, bagaimana logikanya mereka dianggap salah padahal mereka lebih dulu terdaftar. Nah, Harvest Luxury yang dibuat itu dua hal yang berbeda tentunya. Begitu juga dengan klien kami yang coba mendaftarkan Harvest. Sebetulnya Harvest Luxury tidak punya hak dia untuk melapor. Yang punya hak untuk melapor itu adalah merek Harvest. Yang punya, kami sebutkan di sini adalah Pak Andre Wongso ya. Iya. Sehingga sebetulnya yang berhak melapor klien kami itu adalah Pak Andre Wongso. Karena nyata-nyata sama dengan yang didaftarkan di Dirjen Haki. Menurut saya itu nggak bisa ya, karena kalau dari segi merek, kembali lagi ke segi merek ya Bu ya, Harvest Luxury itu adalah satu kata yang utuh, tidak bisa dipenggal, dan itu nggak bisa menggantikan pengertian dari kata Harvest ini. Jadi seandainya pun mereka ingin bersaing di pasar, silakan bersaing aja secara sehat, tidak perlu harus istilahnya menggugat seperti ini Bu. Sampai sekarang masih saya jual. Saya hanya menjual produk yang awal Bu, yang otentik. Masyarakat itu bisa membedakan mana Harvest yang awal keluar sama Harvest pengikutnya. Jadi dari segi kain berbeda, kualitas silikonnya berbeda, dan itu customer yang loyal itu sangat-sangat bisa membedakan.